Kita akan mempelajari mengenai aset tetap. Di sini pembahasan pada teorinya itu tidak terlalu saya jelaskan, kita lebih fokus kepada hitungannya. Ini pengertiannya bisa dipaus ya, tiap teori bisa dipaus jika ingin dibaca. Pada intinya aset harus memenuhi 6 kriteria. Jika satu saja tidak terpenuhi, berarti dia tidak bisa dikategorikan sebagai aset tetap. Berwujud berarti memiliki bentuknya seperti kendaraan, harus ada bentuknya, misalkan mobil, motor, truk dan lain sebagainya. Umurnya lebih dari 1 tahun. Kita beli mobil, itu persepsi kita pastinya bisa dipakai lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk operasi perusahaan dan tidak diperjualbelikan. Jadi suatu barang tersebut atau aset tersebut digunakan untuk operasi perusahaan. Nah, kalau digunakan untuk operasi perusahaan pastinya tidak akan untuk diperjualbelikan. Yang keempat itu adalah material. Material ini setiap perusahaan memiliki tingkat material yang berbeda-beda. Seperti kita juga memiliki tingkat material yang berbeda-beda. Jadi misalkan perusahaan besar menganggap nilai material itu di atas 5 juta. Jadi barang yang dibeli dengan harga di atas 5 juta bisa dianggap material. Tetapi ada saja perusahaan kecil yang menganggap 1 juta itu sudah material. Berarti barang yang di bawah 1 juta itu dianggap tidak material, tetapi barang yang di atas 1 juta dianggap material. Lalu yang terakhir adalah dimiliki perusahaan. Ini sebagai contoh, kalau ada kendaraan tentunya ada surat-surat berupa BPKB dan STNK, di mana BPKB dan STNK-nya harus atas nama perusahaan tersebut agar bisa kita anggap sebagai dimiliki perusahaan. Berikutnya ada beberapa cara untuk memperoleh aset, ada yang tunai, angsuran, dan lain sebagainya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan penyusutan. Jadi kalau kita membicarakan aset tetap, itu pastinya akan berhubungan dengan penyusutan. Di mana untuk menghitung penyusutan ada 3 komponen yang harus kita pahami. Yaitu pertama adalah biaya perolehan, yang kedua adalah nilai sisa, yang ketiga adalah tafsiran manfaat ekonomi. Kalau biaya perolehan, ini dalam artian kita membeli barang, itu berapa biaya yang dibutuhkan. Dan biaya yang dibutuhkan itu sampai barangnya bisa kita gunakan. Jadi kalau hanya membeli saja, itu belum cukup untuk biaya perolehan. Nanti kita lihat contohnya langsung. Kalau nilai sisa, pada saat akhir manfaat, jadi anggaplah kalau kita punya aset dan kita anggap aset tetap tersebut bertahan selama 5 tahun. Nah, kita juga dapat memperkirakan kalau sudah 5 tahun, apakah aset tersebut tidak ada nilai sisa atau ada nilai sisanya. Jadi anggaplah kalau ada nilai sisanya berarti walaupun barang itu sudah tidak terpakai, tapi masih memiliki harga. Jadi masih memiliki nilai, walaupun tidak bisa kita gunakan kembali. Ataupun juga nilai sisa ini nanti bermanfaat pada saat kita melakukan menjual barang tersebut. Walaupun sudah habis masa manfaatnya, tetapi dia masih memiliki nilai yang bisa kita jual. Lalu yang terakhir adalah tafsiran manfaat ekonomi, di mana setiap aset tetap kita akan menentukan aset tetap ini bisa bertahan sampai berapa tahun. Sebagai contoh, kalau kita beli laptop, mungkin saja kita perkirakan laptop ini bisa bertahan sampai 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun, mungkin saja laptopnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi tafsiran manfaat ekonomi ini bisa saja berdasarkan pengalaman dari perusahaannya, atau bisa juga bertanya kepada spesialis, ataupun juga ada perhitungan-perhitungan tersendiri. Namun pada umumnya perusahaan-perusahaan biasanya menaksir manfaat ekonomi ini berdasarkan kelompok-kelompok yang ada di peraturan perpajakan, agar pada saat mereka menghitung pajak, mereka tidak perlu lagi melakukan konversi penyusutan. Karena kalau di peraturan perpajakan, umur suatu aset tetap tersebut sudah ditentukan. Nah, ini adalah contoh perhitungan. Tadi kita lihat yang pertama ada biaya perolehan. Biaya perolehan itulah yang harus kita cari pertama kali. Kalau di sini kita lihat pada tanggal 1 Januari diperoleh mesin
dengan harga 8.300.000. Nah, di sini ada 8.300.000. Nah, untuk biaya perolehan bukan 8.300.000, tetapi masih ada biaya-biaya lainnya. Di sini ada biaya pajak sebesar 830, biaya angkut 100.000 dan sisanya. Jadi pada intinya biaya perolehan ini adalah biaya yang kita keluarkan sampai peralatan tersebut bisa kita gunakan. Nah, kita ambil contoh, kalau kita hanya membayar 8.300.000, berarti kita tidak bisa menggunakan barang tersebut karena masih belum bayar pajak, masih perlu bayar biaya asuransi, biaya angkut dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan 10.100.000 barulah barang tersebut bisa kita gunakan. Nah, itulah biaya perolehan sampai barangnya bisa kita gunakan. Jurnalnya adalah mesin pada kas, karena mesinnya bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Nah, ini misalkan mesin tersebut memiliki biaya perolehan 10.100.000. Jadi yang dicatat bukan harga beli mesinnya, tetapi harga perolehannya atau biaya perolehannya. Nah, kalau sudah dapat nilainya 10.100.000, setiap tahun harus kita adakan penyusutan. Maka dari itulah ada beberapa metode penyusutan yang bisa digunakan. Di antaranya pertama ada garis lurus, kedua saldo menurun, yang ketiga ada jumlah unit produksi. Kita langsung masuk ke garis lurus. Ini adalah rumus penyusutan garis lurus. Jadi kalau penyusutan garis lurus setiap tahun itu penyusutannya akan sama. Rumusnya biaya perolehan dikurang nilai sisa dibagi dengan taksiran umur manfaat ekonomi. Berikut ini adalah contoh mesin yang merupakan aset tetap yang dibeli tanggal 1 Januari dengan biaya perolehan 10.100.000. Di sini ditekankan ini sudah diperhitungkan dalam biaya perolehan. Jadi harga mesin, ongkos kirim, lalu ada biaya asuransi, uji coba dan lain sebagainya. Totalnya 10.100.000 dan ditaksir 5 tahun dengan nilai sisa 100.000. Kita masukkan rumusnya, 10.100.000 dikurang 100.000 baru dibagi 5 tahun. Disinilah kita akan mendapatkan beban penyusutan per tahunnya adalah 2 juta. Berarti beban penyusutan setiap tahunnya 2 juta. Lalu kita akan membuat tabel penyusutan. Karena ini 5 tahun dan ini dibeli tanggal 1 Januari 2014, berarti kalau 5 tahun sampai dengan tahun 2015 pada tanggal 31 Desember 2018. Jadi totalnya 5 tahun. Jadi kalau sudah dibuat tabelnya, dimasukkanlah biaya perolehannya. Biaya perolehannya 10.100.000 sesuai dengan data yang kita ada. Lalu kita hitung beban penyusutannya. Karena sudah ada beban penyusutannya 2 juta per tahun, berarti pada tahun pertama beban penyusutannya adalah 2 juta. Nah, di sini ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini merupakan kumpulan dari beban penyusutan, di mana di sini kita lihat beban penyusutannya baru terisi 2 juta karena kita baru menghitung 2014. Berarti akumulasi penyusutannya baru 1 beban penyusutan, yaitu totalnya 2 juta. Lalu kita akan mencari nilai bukunya. Nilai buku ini biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi anggaplah mesin tersebut di akhir tahun 2014 tentunya sudah dipakai 1 tahun. Berarti nilai bukunya tidak lagi 10.100.000 karena sudah kita susutkan 2 juta. Berarti nilai bukunya 10.100.000 dikurangi dengan 2 juta. Berarti tinggal sisa 8.100.000. Nah, ini adalah data di tahun 2014. Lalu pada tahun 2015 kita akan buat tabelnya. Biaya perolehannya masih sama, yaitu 10.100.000. Jadi biaya perolehan itu pasti selalu sama karena ngambilnya dari data yang di awal. Lalu beban penyusutannya konsepnya sama, karena 2 juta per tahun berarti tahun 2015 juga dapatnya 2 juta.
Nah, sekarang akumulasi penyusutannya. Karena akumulasi penyusutan ini kumpulan dari beban penyusutan, sekarang kita lihat beban penyusutannya sudah ada 2 tahun, 2 juta dan 2 juta. Berarti totalnya 4 juta. Nah, lalu ada nilai buku. Nilai bukunya berarti kalau awalnya 8.100.000 di tahun 2014, sekarang tahun 2015 itu sudah susut 2 juta. Berarti tersisa itu tinggal 6.100.000 karena tahun sebelumnya 8.100.000, tahun 2015 ini sudah susut 2 juta. Berarti totalnya tinggal 6.100.000. Lalu di tahun 2016 konsepnya sama. Beban penyusutannya 2 juta, akumulasi penyusutannya sekarang ada 3. Berarti totalnya ada 6 juta. Nilai bukunya berkurang 2 juta lagi karena di sini beban penyusutannya 2 juta, berarti tinggal sisa 4.100.000. Nah, konsepnya sebenarnya itu salah satu cara untuk mencari 4.100.000, atau cara yang kedua kita ikuti di sini, biaya perolehan dikurangi akumulasi. Anggaplah dulunya 10.100.000, tapi karena sudah 3 tahun penyusutannya totalnya adalah 6 juta. Berarti tinggal sisa 4.100.000. Jadi sama saja. 6.100.000 dikurang 2 juta sama dengan 4.100.000, atau 10.100.000 dikurang 6 juta dapatnya 4.100.000. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya, tahun 2017 dan tahun 2018. Hingga di sini tercatat nilai bukunya 100.000. 100.000 ini dikarenakan kita memiliki data nilai sisa 100.000. Jadi pada akhir tahun 2018 nilai bukunya harusnya tersisa 100.000. Lalu bagaimana jurnalnya? Untuk tahun 2014 jurnalnya akan selalu sama. Dari 2014 sampai 2018 jurnalnya sama, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Lalu disebutkan nama asetnya, ya. Kalau gedung berarti beban penyusutan gedung, kalau mesin berarti beban penyusutan mesin. Begitu juga dengan akumulasinya, sesuaikan dengan nama asetnya. Nah, yang di jurnal itu adalah beban penyusutan. Jadi kalau 2014 beban penyusutannya adalah 2 juta. Berarti jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan nominalnya 2 juta. Kalau tahun 2015 kita lihat angkanya yaitu 2 juta juga. Jadi konsepnya tahun 2014, 2015, 16, 17, 18 jurnalnya sama semua. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Jika yang dibeli tanggal 1 Juli 2014, jadi bukan di 1 Januari, otomatis di bulan 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember itu tidak 12 bulan, atau bisa dikatakan setengah tahun. Berarti kalau mau dibuat manfaatnya 5 tahun, berarti sampai dengan pertengahan 2019. Karena itulah pada saat tahun 2014, karena tidak sampai setahun, baru berjalan 6 bulan, yaitu dibeli 1 Juli, berarti Julinya dihitung karena itu awal bulan. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti totalnya ada 6 bulan. Total 1 tahun itu 12 bulan. Berarti dibuat 6 bulan per 12 bulan dikalikan dengan penyusutan selama 1 tahun, yaitu 2 juta. Jadi 6 per 12 dikali 2 juta, maka dapatlah beban penyusutannya 1 juta. Jadi ini berbeda dengan yang sebelumnya, di mana sebelumnya karena ini dibeli tanggal 1 Januari, berarti tahun 2014 itu 1 tahun penuh. Tetapi kalau di sini dibelinya 1 Juli, berarti tahun 2014 itu hanya 6 bulan, yaitu dari Juli sampai dengan Desember. Berarti 6 per 12 dikali 2 juta, dapatlah 1 juta. Lalu perhitungan sisanya sama, konsepnya sama, hanya saja akan menambah tahun 2019. Karena kalau kita stop di tahun 2014 berarti belum sampai 5 tahun. Karena 2014 ini baru 6 bulan, 2015 1 tahun, 16 itu 1 tahun, 17 1 tahun, 18 1 tahun. Berarti masih kurang
6 bulan lagi. 6 bulan itulah yang masuk di tahun 2019. Makanya tahun 2019 karena di pertengahan juga dihitungnya dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni tahun 2019. Berarti totalnya 6 bulan juga. 6 per 12 dikali 2 juta. Dapatlah 1 juta. Jadi ada penambahan di sini. Berbeda dengan yang ada di sini. Jadi kalau di sini stop sampai 2018, tapi kalau 1 Juli itu berarti bertambah 1 tahun. 1 tahun ini dalam artian tidak 1 tahun penuh, tapi sisanya. Dan memiliki nilai buku atau nilai sisa di tahun 2019 hasilnya 100.000, sama seperti yang tadi. Kita masuk ke penyusutan yang kedua, yaitu metode saldo menurun. Nah, di sini adalah rumusnya. Kita langsung masuk ke contohnya. Pada awal tahun 2014 diperoleh mesin dengan biaya perolehan 13 juta. Dengan estimasi sisa 1 juta, taksiran manfaat ekonomi 5 tahun. Kita gunakan rumusnya 100% dikali 2, jadi ini pasti ya, 100% dikali 2 dibagi 5 tahun karena datanya selama 5 tahun. Berarti hasilnya adalah 40%. Nah, beban penyusutannya tinggal dikalikan 40% dikali 13 juta dikurang 0 sama dengan 5.200.000. Nah, kita langsung masuk ke tabelnya. Ini untuk perhitungan tahun 2014. Berarti tahun 2014 kita isi biaya perolehannya 13 juta, tarifnya 40%. Berarti beban penyusutannya adalah 5.200.000. Nah, di sini dapat angka 5.200.000 dari perhitungan yang ada di sini. Nah, di sini kita dapatkan 13 juta dikurang 0. 0 ini karena dia masih di tahun pertama. Jadi persentasenya masih penuh 13 juta dikurang 0. Jadi totalnya beban penyusutannya adalah 5.200.000. Akumulasi penyusutannya sama seperti tadi. Karena ini baru 1 tahun, beban penyusutannya baru 1. Berarti totalnya adalah 5.200.000. Sehingga dapatlah nilai bukunya, cara perhitungannya sama. Karena biaya perolehannya 13 juta dikurang 5.200.000 dapatlah 7.800.000. Untuk tahun kedua, nah di sini ada perbedaan. Beban penyusutannya 3.120.000. Dapatnya dari mana? Karena nilai bukunya itu bukan 13 juta lagi, berarti 40% ini dikalikan dengan 7.800.000. Kalau yang sebelumnya 40% dikalikan dengan 13 juta. Jadi konsepnya kalau tahun 2015 kita lihat 40% dikali buka kurung 13 juta dikurang 5.200.000. Jadi ini akumulasi penyusutannya yang sudah ada di tahun 2015. Karena tahun 2014 sudah ada akumulasi penyusutannya, berarti yang digunakan adalah nilai bukunya. Berarti di sini didapatlah 40% dikali 7.800.000, yaitu tinggal sisa 3.120.000 untuk beban penyusutannya. Lalu akumulasinya didapatlah 5.200.000 ditambah 3.120.000. Dapatlah nilainya 8.320.000. Nilai bukunya sama, konsepnya ada dua cara. Cara pertama adalah 7.800.000 dikurangi 3.120.000 atau 13 juta dikurangi akumulasi penyusutannya 8.320. Dapatlah 4.680. Nah, angka inilah yang akan kita gunakan di tahun 2014. Nanti tahun 2014 40% dikalikan 4.680.000. Jadi selalu menggunakan nilai buku yang terbaru. Jadi tahun 2014 dapatlah 40% kali 4.680 itu dapatnya 1.872. Sudah dapat semuanya, nanti tinggal tahun 2017.
Nah, tahun 2017 sudah dapat. Sekarang tahun 2018 ada sedikit perbedaan. Jadi tahun 2018 kita isi biaya perolehan sama tarifnya. Kalau konsep aslinya 40% dikalikan 1.684. Tapi kalau kita kalikan itu nanti nilai bukunya tidak sesuai dengan nilai sisa yang diharapkan. Di mana nilai sisa yang diharapkan di sini adalah 1 juta. Maka dari itulah untuk tahun terakhir 40% ini diabaikan, tapi tetap kita tulis di dalam tabel penyusutan. Jadi intinya di sini nilai bukunya harus 1 juta. Berarti bagaimana caranya agar nilai bukunya 1 juta? Di mana nilai buku tahun sebelumnya itu 1.684. Berarti agar 1.684 ini berubah menjadi 1 juta, berarti beban penyusutan yang dibutuhkan adalah 684.800. Jadi anggaplah sisanya agar bisa menjadi 1 juta. Maka dari itulah kita bisa mengisinya jadi 684.200. Jadi ini langsung ambil selisih dari tahun terakhir. Nah, kalau sudah bisa dihitung akumulasi penyusutannya, totalnya 12 juta. Nah, bagaimana dengan jurnalnya? Jurnalnya konsepnya sama, yang di jurnal adalah beban penyusutan. Jadi pada tanggal 31 Desember 2014, jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Angkanya yang digunakan adalah 5.200.000. Kalau tahun 2015, misalkan tanggal 31 Desember 2015, berarti angka yang digunakan adalah 3.120. Kalau 31 Desember 2016 yang digunakan adalah 1.872 dan seterusnya. Kalau jurnalnya sama semua, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, sekarang bagaimana kalau metode saldo menurun tapi dibelinya tanggal 1 Juli? Konsepnya sama. Jadi kalau kita sudah menghitung di tahun pertama, karena ini dibelinya 1 Juli, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Totalnya ada 6 bulan. Berarti untuk tahun di sini 40% dikalikan 13 juta, lalu dikali 6/12. Dapatlah 2.600.000. Lalu dihitunglah seperti biasa. Jadi sama saja cara menghitungnya. Kalau tahun 2015 40% dikalikan dengan 10.400.000, dapatlah 4.160.000. Kalau tahun 2016 40% dikali 6.240.000. Nah, sekarang yang menjadi beda adalah tahun terakhirnya. Kalau tahun terakhirnya sebelumnya adalah 2014, kita ambil selisihnya. Jadi dapatlah 684. Tetapi di sini kalau belinya 1 Juli, kita ada penambahan tahun lagi yaitu tahun 2019. Di mana tahun 2019 ini adalah tambahan tahun yang terakhir, yaitu untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni untuk tahun 2019 agar mencapai 5 tahun. Nah, sekarang kalau mau ngambil selisihnya bukan di tahun 2018 tetapi di 2019. Jadi pada saat kita mengisi tahun 2019 kita lihat angka terakhirnya yaitu 1.347.840. Bagaimana caranya agar menjadi 1 juta? Berarti tinggal kita ambil selisihnya yaitu 347.840. Jadi untuk tahun 2019 tidak perlu menggunakan 40%. Jadi langsung saja ambil selisihnya. Tetapi kalau tahun 2018 karena ini bukan akhir periodenya, bukan akhir masa manfaatnya, berarti tetap dikalikan 40%. Jadi untuk tahun 2018 40% dikali 2.246.400, dapatlah 898. Tapi untuk tahun 2019 langsung ambil selisihnya saja antara nilai buku yang terakhir sama nilai sisa, dapatlah 347.840. Jadi di tahun 2019 ini tidak perlu lagi 6/12 ataupun per 12 lainnya. Jadi intinya kalau metode penyusutan yang saldo menurun, tahun terakhir itu selalu gunakan selisihnya agar sesuai dengan nilai sisa. Kalau tidak ada nilai sisa,
berarti langsung saja di sini 1.347.840 sehingga nilai akhir di sini adalah 0. Metode yang ketiga adalah metode jumlah unit produksi. Ini rumusnya biaya perolehan dikurang nilai sisa dan taksiran dibagi jumlah total produk yang dapat dihasilkan. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Nah, kalau metode yang ketiga ini, kita akan melihat seberapa banyak produksi setiap tahunnya. Ini sebagai contoh, kalau produk lain, itu kalau kita lihat adalah Catrick printer. Kalau kita lihat, kadang-kadang Catrick printer ada iklannya, di mana iklannya mencantumkan, misalkan Catrick ini bisa mencetak hingga 2000 lembar. Berarti logikanya kalau sudah 2000 lembar, Catrick ini tidak bisa kita gunakan kembali. Nah, itulah contoh dari metode ini. Jika ada mesin, kita bisa memperkirakan ini bisa membuat atau memproduksi barang seberapa banyak. Nah, kalau sudah memproduksi terus-menerus, berarti barang itu lama-kelamaan akan rusak. Nah, di sini contohnya pada awal tahun 2014 diperoleh mesin dengan perolehan 10.100.000 dengan nilai sisa 100.000 dengan taksiran manfaat ekonomi sampai dengan 100.000 ton. Berarti ini enggak pakai tahun, tapi dia dengan melihat 100.000 ton. Jadi misalkan tahun pertama dia belum memproduksi sama sekali, belum menggunakan mesin tersebut, berarti belum ada penyusutannya. Tetapi kalau tahun pertama dia sudah menggunakannya, berarti sudah ada penyusutannya. Kita lanjutkan. Mesin tersebut menghasilkan produksi tahun 2014 sebanyak 20.000 ton. Nah, kita lihat di sini ada 100.000 ton, tahun 2014 baru memproduksi 20.000 ton, berarti masih mampu mesin tersebut. Karena baru 20.000, berarti sebenarnya tahun 2014 mesin itu masih mampu 80.000 lagi. Ya, 80.000 ton. Makanya di tahun 2015 masih sanggup dia untuk membuat 30.000 ton. Lalu tahun 2016 ada 10.000 ton, tahun 2017 ada 40.000 ton. Beban penyusutannya dihitung 10.100.000 dikurang 100.000. Ini adalah nilai sisa. Dibagi 100.000 ton. Jadi bukan pakai tahun, tapi pakai jumlah produksinya. Ya, karena manfaat ekonominya diukur dari produksinya. Maka didapatlah Rp100 per ton. Jadi untuk membuat barang tersebut, mesin tersebut akan berkurang Rp100 atau akan menyusut Rp100 per tonnya. Jadi membuat 1 ton itu sama saja menyusutkan mesin itu sebanyak Rp100. Sekarang kita masuk ke tabel penyusutannya. Ini ada tabel penyusutannya. Yang pertama adalah 10.100.000. Tarif per tonnya adalah 100 sesuai di sini. Produksi per tahunnya tadi kita sudah dapat tahun 2014 kita memproduksi 20.000. Berarti di sini kita tulis 20.000. Beban penyusutannya karena 100 per ton dan kita memproduksi 20.000 ton, berarti 20.000 dikali 100 per tonnya, berarti dapatlah 2 juta. Jadi dapat 20.000 dikali 100, dapatlah 2 juta. Dan ini bukan rupiah ya. Silakan diralat. Ini dalam bentuk ton, produksi per tahun dalam ton. Lalu ada akumulasi penyusutan. Sama seperti tadi, karena baru 1 berarti totalnya 2 juta. Sehingga nilai bukunya tinggal sisa 8.100.000. Dapatnya dari mana? Biaya perolehan 10.100.000 sudah menyusut 2 juta. Berarti totalnya 8.100.000 karena sudah berkurang. Tahun 2015 kita memproduksi 30.000. Berarti patokan kita beban penyusutannya langsung saja 30.000 dikali 100. Berarti dapatlah 3 juta. Lalu hasilnya akumulasinya karena sudah ada 2 juta dan 3 juta berarti akumulasinya 5 juta. Dapatlah nilai sisanya tinggal sisa 5.100.000. Dapatnya dari mana? Tadi kembali lagi ada 2 cara. 8.100.000 dikurangi 3 juta dapatnya 5.100.000. Atau
10.100.000 dikurangi 5 juta, dapatlah 5.100.000. Begitu juga dengan tahun 2016 dan tahun 2017. Nah, ini karena sudah habis totalnya, kita lihat 20.000, 30.000, 10.000, dan 40.000. Totalnya adalah 100.000 ton. Makanya tahun 2017 dia habis. Makanya tinggal sisa, nilai sisanya adalah 100.000. Sesuai dengan yang ada di soal, estimasi nilai sisanya adalah 100.000. Nah, bagaimana seandainya kalau tahun 2016 dia tidak memproduksi sama sekali? Kalau dia tidak ada memproduksi sama sekali, berarti produksi per tahunnya 0. Kalau 0, berarti beban penyusutannya juga 0. Jadi tetap ditulis, tapi nilainya 0. Nah, kalau jurnalnya konsepnya sama, yang di jurnal adalah beban penyusutannya. Jadi metode penyusutan itu sebenarnya untuk menghitung angkanya saja. Tapi kalau jurnalnya itu sama semua, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Berikutnya adalah penghentian aset tetap, di mana di sini bagaimana jika masa manfaatnya sudah habis. Nah, di sini ada contohnya. Kalau mesin tersebut dengan biaya perolehan 20 juta dan tidak ada nilai sisa sama sekali, berarti sudah disusutkan sebesar 20 juta. Berarti akumulasinya akan ada di debit, di mana biasanya kalau kita pada saat menyusutkan itu adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Jadi akumulasinya di kredit, tetapi pada saat kita menghentikan aset, akumulasinya kita kembalikan di debit. Jadi dia akan saling menghapus. Yang dulunya pada saat penyusutan kita mencatatnya di kredit, tetapi pada saat menghentikan kita masukkan di debit. Jadi saling menghapus. Begitu juga dengan mesinnya. Pada saat kita membeli, mesinnya itu kita letakkan di debit. Nah, karena kita hilangkan, berarti mesinnya kita letakkan di kredit. Maka akan saling menghapus juga. Nah, ini beberapa jurnal jika ada penjualan aset. Di mana penjualan aset ini ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Kalau kita menjual aset yang lebih tinggi, jadi misalkan kita menganggap mesin tersebut baru sedikit penyusutannya, tetapi kita jual dengan harga yang lebih tinggi, berarti kita anggap sebagai keuntungan, maka akan ada laba penjualan mesin. Ini contohnya, mesinnya 20 juta dan penyusutannya itu sudah 12 juta. Berarti sebenarnya nilai buku mesin tersebut itu hanya ada 8 juta. Tapi kita jual dengan harga 9 juta. Berarti kas yang kita dapatkan adalah 9 juta. Berarti untung. Barang atau mesin yang kita anggap 8 juta ternyata bisa kita jual 9 juta. Berarti kita laba 1 juta. Nah, ini jika ada penjualan mesin dengan harga yang lebih menguntungkan. Tapi kalau kita jual dengan harga yang lebih murah, itu akan muncul rugi penjualan mesin. Nah, ini hanya sebagai contoh jurnal saja. Selain itu, sebenarnya dalam aset ada juga yang namanya pertukaran aset. Ada yang aset tetap sejenis dan ada juga aset tetap tidak sejenis. Kalau aset tetap sejenis itu contohnya kalau kita punya kendaraan sudah tidak kita pakai, lalu kita mau tukar dengan kendaraan yang lain, tetapi bentuknya sama-sama kendaraan. Nah, itulah aset tetap sejenis. Dan di sini laba pertukaran tersebut tidak akan diakui, tetapi jika terjadi rugi maka akan diakui. Jadi di jurnal kalau ada ruginya. Tapi kalau laba, maka laba tersebut inilah yang tidak diakui. Keuntungannya itu yang tidak diakui. Yang kedua adalah pertukaran aset tidak sejenis. Berarti misalkan kendaraan ditukar dengan barang lain. Jadi bukan kendaraan, tetapi misalkan peralatan atau laptop atau komputer dan lain sebagainya. Berarti itu tidak sejenis. Baik laba maupun rugi itu akan dicatat. Nah, ini ada latihan jika ingin mencobanya. Nah, itu saja untuk materi aset tetap. Terima kasih.